Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 484 tidak dapat menemukan seseorang. Setiap penguasa negara kecil mengirim orang untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Ketika mereka tahu bahwa itu benar-benar bukan rumor dan bahwa 3 hari kemudian adalah hari kenaikan tahta Feng Xiao, mereka memerintahkan orang untuk menyiapkan hadiah dan mengirimkannya ke Kekaisaran Phoenix. Karena jarak antar negara dan kurangnya R+P, mustahil untuk mengirim hadiah ucapan selamat dalam waktu 3 hari. Mereka mengirim hadiah hanya demi penampilan. Sedangkan untuk berkunjung dan menyampaikan harapan baik, mereka tentu harus memilih hari lain untuk pergi. 3 hari kemudian, Feng Xiao naik tahta sebagai penguasa negara. Seluruh negeri dipenuhi dengan kegembiraan dan semua orang merayakannya. Karena Feng Xiao adalah orang yang setia yang telah menjaga negeri ini selama bertahun-tahun dan sekarang menjadi penguasa negara, rakyat jelata tentu saja bersorak. Di sebuah kota, Murong Yisuan, mengenakan gaun bulan sabit, melihat pengumuman kuning yang dipasang di papan pengumuman dan tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia pergi, tidak peduli dengan urusan mereka, dan tidak ingin menanyakan tentang situasi terakhir ayahnya. Namun akhir-akhir ini, di sepanjang perjalanan, kemanapun dia bepergian, berita itu dipajang di papan pengumuman kekaisaran dan menyebar dengan sangat cepat. Bahkan jika dia tidak sengaja bertanya, dia juga bisa tahu apa yang terjadi malam itu. Dia tidak dendam dengan cara klan Feng menangani masalah ini. Lagi pula, ayahnya tidak dibunuh oleh mereka, dan ketika dia meninggal, anggota keluarga Murong lainnya tidak terluka. Hasil seperti itu di luar dugaannya. Dia tidak akan membenci klan Feng karena telah merampas kerajaan keluarga Murong dan memaksa ayahnya untuk mati. Bagaimana mungkin keluarga Murong berakhir seperti ini jika bukan karena tindakan ayahnya hari itu? Yang lain pasti akan memotong rumput liar dan membuang akarnya, meninggalkan keluarga Murong tanpa seorang pun yang selamat. Namun, klan Feng tidak, dan dia merasa sangat bersyukur atas hal itu. Kekaisaran Phoenix seharusnya menjadi milik klan Feng. Jika tidak dilindungi oleh klan Feng selama beberapa generasi, wilayah itu akan ditelan oleh negara-negara kecil lainnya. Klan Feng telah menginvestasikan begitu banyak upaya dan mereka pantas mendapatkan semua yang mereka miliki sekarang. Sebagai putri Kekaisaran Phoenix, aku penasaran apa yang akan dia lakukan di masa depan. Gumamnya pelan, masih belum bisa melepaskannya. Barangkali, hanya karena seseorang tidak dapat memperoleh sesuatu, ia akan selalu mengingatnya. Pada saat yang sama, di kota bulan berawan, Feng Xiao pindah ke istana, sementara kediaman Feng diberikan kepada Feng Jiu dan menjadi kediaman pribadinya. Tentu saja, istana disediakan untuknya. Namun, dia tampaknya lebih suka tinggal di kediaman Feng. Karena itu, Feng Xiao juga sulit untuk menemuinya. Lagi pula, setelah dia selesai mengurus urusan negara, dia ingin bertemu putrinya. Namun, kemudian dia diberitahu bahwa putrinya tidak ada di istana, membuatnya merasa murung. Tidak seperti penguasa negara lain, Feng Xiao menjadi pemilik Kekaisaran Phoenix, tetapi haremnya masih kosong. Dia tidak pernah memiliki seorang wanita di kediaman Feng sebelumnya. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk menerima banyak wanita di harem setelah dia menjadi penguasa. Terlebih lagi, di dalam hatinya, hanya ada ibu putrinya. Penguasa neraka mendapati dirinya berada dalam situasi yang sama dengan Feng Xiao. Setelah Feng Xiao memasuki Istana Timur, penguasa neraka tidak dapat menemukan Feng Jiu. Setiap kali ia pergi ke kediaman Feng untuk mencarinya, orang-orang di kediaman itu akan mengatakan bahwa wanita simpanannya pergi ke istana, dan ketika ia tiba di istana, Feng Xiao akan mengatakan bahwa putrinya ada di kediaman itu. Hal ini membuatnya berlari ke segala arah tanpa pernah menemukan sosoknya, bahkan tidak terlihat sedikit pun. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat pergi sebelum Kekaisaran Phoenix milik Feng Xiao stabil, dia akan benar-benar curiga bahwa dia menyelinap pergi diam-diam lagi. Adapun Feng Jiu, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia telah bersembunyi di dalam istana roh spasial akhir-akhir ini.